Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio di sini dan kita bakal ngobrolin buku ini. Mungkin sebagian kalau yang udah nge-follow Instagram gue udah ceritain sedikit banyak tentang buku ini di Instagram. Review berdurasi 1 menit gitu. Ketika gue ngikutin challenge Mizan Fantasi juga, tapi ya gue pengen ngobrolin lebih detail. Jadi gue bikin versi YouTube-nya. Dan ya ini, kita bakal review buku ini. Dan kita bumper dulu. Kayak Apollo yang lebay. Nah, kalian udah tahu gue bakal bahas buku apa, yaitu The Trial of Apollo. Buku pertama, yaitu subjudulnya adalah Hidden Oracle. Kalau gue terjemahin ke Indonesia kayaknya jadi kayak Oracle tersembunyi ya. Gitu. Nah, The Trial of Apollo cerita apa sih? Tapi sebelum masuk ke sana, kita bakal lihat dulu covernya. Di sini covernya itu ada penampakan sesosok karakter yang kayak berada di sebuah gang perkotaan gitu, dan ada wujud seperti dewa gitu, dan ya Apollo pastinya. Dan gue tebak ini adalah karakter Apollo-nya, dan ini adalah wujud dewanya, dan dia terlibat dalam masalah sepertinya sekarang ini di buku ini. Dan ya gitu, kalau kalian menyimpulkan dari covernya. Kita lanjut ke ceritanya. Nah, ceritanya ini adalah seorang dewa, yaitu Dewa Apollo, salah satu dewa generasi keberapa gitu, tapi dewa-dewa awal, 12 dewa Olimpia gitu, dan dia jatuh ke bumi, tepatnya di bukan Manhattan, Los Angeles, bukan, New York. Gue gitulah. Dia jatuh ke bumi di perkotaan, nyangkut di sebuah gang, dan ya gitu ceritanya berlanjut. Ketemu beberapa karakter seperti Meg. Terus dia ada Percy Jackson juga, kalau kalian pengen tahu, karena ini masih ada hubungannya dengan serinya Percy Jackson. Terus dia bertemu dengan makhluk-makhluk mitologi seperti Piton. Terus apa lagi? Peri-perian, bukan peri-perian sih, tapi kayak dewa-dewi Yunani Romawi gitu, tentang kayak dewa-dewi bukan sumur, apa sih? Yang menyembur dari tanah. Gue jadi lupa sih kata-katanya atau kata tepatnya, ya gitulah. Bukan stalaktit juga ya. Wah, buat pengetahuan kosakata gue mulai kacau nih. Ya gitu. Pokoknya mereka bertemu berbagai makhluk-makhluk monster dan dewa-dewi Romawi Yunani gitu. Terus ya ceritanya begini. Si Apollo jatuh ke bumi. Dia ini dihukum karena telah melanggar aturan atau telah melakukan sesuatu yang melanggar aturan gitu. Dihukum oleh Zeus, terus wujudnya diubah menjadi sesosok remaja berumur 15 atau 16 tahun gitu, bernama Lester Papadopoulos. Lester Papadopoulos. Namanya lucu sih. Papadopoulos. Ya gitu. Lester Papadopoulos. Dan sebenarnya dia di ini adalah dewa Apollo. Dia terjebak di sebuah atau dalam wadah manusia fana alias manusia. Manusia fana alias manusia. Kayaknya gue salah deh. Makhluk fana yaitu manusia. Nah, itu tepatnya. Ya gitu. Jadi dia punya wujud yang sangat 180 derajat, di mana dia dewa, tubuhnya kekar, punya kekuatan super, bisa ngelakuin ini itu, berubah wujud, teleportasi dan sebagainya, tiba-tiba jadi manusia. Dan dia ini punya ciri atau punya sifat yang nyebelin, sarkastik, humor, dan gimana nih, alay, narsisistik, ya gitu orangnya, selalu mencari perhatian gitu. Bukan pansos sih, orang yang suka mencari perhatian, punya karakter yang unik gitu loh. Dan ini mengingatkan gue dengan sebuah seri yang udah gue baca, yaitu The Bartimeus Trilogy, di mana si karakter jinnya ini punya ciri khas
karakter yang mirip-mirip dengan ini, yang kayak narsisistik, sarkastik, humoris, tapi ngeselin, suka bercanda di saat-saat yang kurang tepat, tapi lucu gitu. Nah itu, di sini dia turun ke bumi dan ditugaskan untuk melayani si Meg ini. Meg ini adalah demigod, dan ternyata Meg ini ceritanya bakal sedikit plot twist di buku ini, yang awalnya teman bisa jadi musuh gitu. Nah, kalian bisa nyimpulin sendiri apa yang terjadi. Di sini mereka melawan seseorang antagonis yang bernama Nero, yang merupakan kaisar Romawi kuno, dan mereka mencoba mencegah Nero ini untuk menghancurkan dunia melalui seorang oracle atau sebuah oracle, yaitu nama oracle-nya atau nama tempatnya yaitu Dodona, di mana tempat tersebut atau taman Dodona ini bisa memberikan ramalan ke para demigod dan dewa-dewi Yunani Romawi gitu yang ada tinggal di dunia manusia, dimana bisa ramalannya bagus, terus kita diminta untuk menjaga ramalan tersebut terwujud, atau ramalannya jelek, kita diminta untuk mencegah ramalan tersebut. Ya, dua kemungkinan itu sih. Dan disinilah fungsi Apollo alias Lester ini. Dia bisa dibilang ditugaskan secara tidak langsung untuk mencegah hal yang akan terjadi, yaitu rencana si Nero untuk menguasai dunia dengan menghancurkan berbagai oracle dan plot konspirasi dan sebagainya, dan ya gitu. Nah, kita ngobrolin karakternya. Gue suka dengan Apollo, sifatnya yang narsisistik, sarkastik, humoris, dan yang alay, lebay, gimana gitu lah. Gue suka. Itu mengingatkan gue dengan Bartimius. Dan sekarang gue sudah punya dua karakter favorit gue sejauh ini, yaitu Bartimius dan Apollo. Terus untuk karakter yang lain itu ada Percy Jackson, yang bisa kalian kenal dia di buku pertama atau seri Percy Jackson-nya, seri awal. Sehingga kayaknya ini seri The Trial of Apollo ini kayak sequel. Tapi yang diceritakan adalah bagian Apollo-nya, bukan Percy-nya. Dan Percy di sini hanya sebagai karakter sampingan gitu. Dan ya gitu. Terus masih ada karakter-karakter lain seperti yang muncul di serinya Percy Jackson, demigod-nya, terus monster-monsternya, dewa-dewinya, permasalahan kompleksnya, dan gitu. Dan gue suka plotnya disusun secara rapi tentang pengenalan karakter, di mana Apollo muncul ke dunia manusia, terus diceritain juga latar belakang Apollo ini apa, terus muncul masalah, muncul tugas, muncul konflik, terus konfliknya meningkat mencapai puncak dan ending. Dan kita akan berlanjut ke buku berikutnya gitu. Ya, bagus plotnya, tertata rapi. Rick Riordan ini bagus sih, penulis paling produktif dan paling bagus tulisan-tulisannya. Gue penasaran, sehari dia nulis itu gimana ya? Apakah sehari dia duduk 2 jam untuk nulis, terus sisanya itu dia mencari inspirasi cerita dengan riset dan sebagainya, atau sehari dia nulis terus-terusan hingga dia bisa bikin buku banyak ini? Percy Jackson, Magnus Chess, Trial of Apollo, Hero of Olympus, banyak dah buku-bukunya, udah lebih dari 20-an. GG. Ya itu intinya, gue suka, desain sampulnya juga bagus, keren, dan karakternya ini menjadi favorit gue setelah Bartimius, dan alurnya oke. Penggambaran karakternya juga oke. Musuhnya juga oke, walaupun musuhnya gimana ya, agak susah dijelasin antara musuhnya punya super power atau enggak. Soalnya musuhnya ini punya anak buah yang cukup overpower gitu, kekuatannya luar biasa, tapi si bosnya ini belum menunjukkan kekuatannya dan berkesan lemah di buku ini karena dia cuman seakan-akan dia kakek tua, walaupun badannya masih tegap gagah gitu, tapi dia udah kayak seakan orang tua yang ditipu oleh makhluk atau monster rendahan juga masih bisa. Dan ya kok kesan antagonisnya itu agak kurang gitu. Mungkin bakal berlanjut buku-buku berikutnya, yaitu buku kelima, buku terakhir yaitu The Tower of Nero. Mungkin itu dia bakal menunjukkan sifat dan kekuatan sesungguhnya si Nero ini. Ya gitu sih untuk review buku ini.
Dan menurut kalian gimana? Kalian pecinta Apollo gak? Gue jadi fans Apollo, fans Bartimius dan fans Apollo. Wah. Dengan mereka yang kalau dipertemuin itu mereka pasti kayak gini. Pasti saling ngata-ngatain tuh. Bartimius ngatain Apollo, Apollo ngatain Bartimius. Kalau imajinasi gue ya, saling menghina. Satu orang jin, satu orang dewa. Ya gitu, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.